Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, dan aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini aku mau berbagi sharing ya, bagaimana cara aku membagi anggaran belanja mingguan. Untuk teman-teman yang sudah menonton budgeting aku di bulan ini, kalian pasti sudah tahu jika anggaran untuk belanja mingguan atau budget makan sehari-hari itu 600.000 per bulannya. Terus kemudian aku bagi 4 ya, yang mana akhirnya jadi seminggunya itu sekitar 150 ribuan. Untuk anggaran 150 ribunya ini biasanya yang pertama adalah kita untuk protein hewani ya teman-teman, karena protein itu sangat penting banget gitu ya. Nah, biasanya untuk protein hewani sendiri di sini aku tuh ngambil dari rata-rata yang biasa aku beli aja ya teman-teman. Untuk proteinnya biasanya di sini kita tuh pakai ayam ya teman-teman. Keseringan memang belinya tuh ayam biasanya setengah ekor, lebih seringan belinya tuh setengah ekor sih. Setengah ekor di tempat aku kalau bagian bawah itu harganya 18.000 teman-teman. Kalau bagian dada gitu ya, bagian atas itu 20.000. Tapi di sini aku tulis 20.000 aja biar kita ngambil dari harga yang paling besar gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ikan nila setengah kilo 20.000. Sebenarnya ini juga sama 18.000 ya setengah kilonya. Tapi di sini juga sama aku pakai dengan harga yang paling tinggi karena biasanya suka lebih gitu loh teman-teman. Terus aku juga biasanya ada beli lele setengah kilo, ini 14.000 ya di tempat aku. Kalau lele tuh jarang naik turun, rata-rata harganya sama gitu. Terus aku juga mau ada beli telur setengah kilo 15.000. Sebenarnya keseringan kalau beli telur tuh nggak pernah yang ngecer gitu ya teman-teman, lebih sering ke sekilo gitu loh, biar lebih apa ya, kayak lebih awet aja. Terus kemudian kayak lebih murah gitu ya kalau kita belinya sekilo sekaligus. Cuman di sini kayak untuk sampel aja ya teman-teman, sebagai contoh gitu. Nah, untuk prohe jadi dibudgetkan sekitar 70.000 per minggunya. Insya Allah itu cukup ya untuk satu minggu kita 2 orang dewasa dan 1 balita. Tapi balik lagi ya, tadi di setiap minggunya tidak mungkin juga prohenya ini terus gitu ya, pasti diganti-ganti dengan yang lain. Cuman rata-rata ya pemakaiannya tuh segini ya teman-teman. Lanjut ada protein nabati juga sama, ini nggak pernah di skip sama sekali, tiap minggu selalu beli gitu ya. Yaitu ada tahu 5.000, tempe 5.000. Jadi total untuk protein nabati itu 10.000 anggarannya ya. Dan alhamdulillah ini juga cukup untuk keluarga kecil kita. Lanjut ada juga perbumbuan. Sebenarnya untuk perbumbuan itu aku tidak beli setiap minggu ya teman-teman, tapi ini anggap aja kalau misalkan lagi stok di dapur aku tuh habis semua gitu. Untuk bumbu yang gak pernah ketinggalan dan wajib banget ada di dapur itu adalah cabai ya. Cabai itu wajib banget ada, jangan sampai di skip, jangan sampai kosong stoknya tuh ya teman-teman. Nah, untuk cabai ini aku anggarkan 10.000 rupiah. Biasanya itu ada cabai keritingnya gitu ya, terus kemudian cabai galaknya juga campur, dan lebih banyak cabai galak sih. Kalau cabai keriting itu dikit aja, kayak buat campuran doang gitu ya teman-teman. Terus ada juga bawang merah. Untuk bawang merah ini dianggarkan 5.000 rupiah. Kalau lagi murah kayak pas aku nge-food prep sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kalau teman-teman nonton juga di sana kalian tahu ya, kalau aku beli bawang merah itu harganya 5.000 rupiah, dan itu aku dapat seperempat bisa sampai 2 minggu. Tapi kalau lagi mahal kayak gini, bawang merah 5.000 itu seminggu juga aduh udah pas-pasan banget ya teman-teman. Ya kayak gitulah pokoknya mah, kalau lagi murah ya alhamdulillah gitu ya, jadi lebih hemat. Tapi kalau lagi mahal ya kita harus menyesuaikan gitu aja sih ya. Nah, kalau untuk bawang putih ini sama juga aku anggarkan 5.000 rupiah per minggunya. Kalau untuk bawang putih itu lebih hemat dan lebih apa ya, lebih awet gitu ya dibandingkan bawang merah, karena aku tuh lebih banyak pakai bawang merah dibandingkan bawang putih setiap memasak gitu teman-teman.
Apalagi sekarang ya, bawang merah tuh lagi di atas awan. Harganya lagi naik nih teman-teman di minggu ini. Masya Allah tabarakallah ya. Nah untuk bumbu aromatik juga sama, aku budgetkan Rp5.000, itu udah lengkap banget ya, segala salam, segala serai, segala apapun itu ada. Dan itu juga 5.000 tuh aku pasti awet banget teman-teman, asli. Untuk aromatik mah benar-benar awet. Untuk tomat juga sama, aku anggarkan Rp5.000. Kalau lagi murah 5.000 ini bisa dapat seabrek-abrek, bisa sampai 2 mingguan gitu ya. Tapi kalau lagi mahal ya sama, pokoknya mah kayak gitulah ya, semuanya menyesuaikan, balik lagi dengan harga pada saat kita beli ya teman-teman. Lanjut, ada juga kategori untuk beli sayuran. Nah untuk sayuran sendiri teman-teman juga mungkin sudah tahu kalau untuk sayuran tuh aku memang agak-agak awet juga ya teman-teman. Untuk sayur tuh lebih hemat sih sebenarnya, lebih ke protein hewaninya sih yang agak-agak besar gitu ya anggarannya. Kalau untuk sayur mah alhamdulillah sih anggarannya tuh nggak begitu besar ya teman-teman, karena memang ya secukupnya aja, karena kita tuh untuk sayur mah nggak yang suka-suka banget gitu ya. Tapi memang harus ada ya sayur tuh, kan memang harus seimbang juga ya teman-teman. Gak mungkin juga kita harus selalu makan prohe gitu ya, atau prona, gak mungkin kan. Jadi harus seimbang juga, ada sayurnya gitu ya teman-teman. Nah untuk sayur sendiri biasanya keseringannya gitu ya kita beli sayur sop, itu nggak pernah keskip. Biasanya yang kadang beli paketan, kadang juga yang beli satuan kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku nulisnya untuk paketan sayur sop aja 5.000. Terus ada paketan sayur asam juga 5.000. Terus kemudian ada kangkung juga rata-rata tuh nggak pernah ketinggalan ya. Untuk kangkung ini aku beli ukuran yang kecil Rp3.000. Terus ada toge juga Rp2.000, ada sawi Rp3.000, dan ada kentang Rp5.000. Sebenarnya untuk kentang itu bukan sayur ya, lebih ke karbo. Tapi ya udah, di sini aku satuin aja dengan kategori sayur teman-teman. Jadi untuk sayuran setiap minggunya dianggarkan sekitar 25 ribuan ya teman-teman. Pokoknya mas semuanya juga tergantung ya. Tergantung, kalau harganya lagi murah ya murah, alhamdulillah gitu ya, berarti budgetnya akan sisanya lebih. Tapi kalau lagi mahal ya begitu, udah bisa pas-pasan juga alhamdulillah banget ya teman-teman. Kurang lebih rata-rata jika semua stok kebutuhan di dapur aku habis gitu ya, budgetnya itu adalah sekitar 132 ribuan. Jadi dari anggaran Rp150.000 per minggunya, biasanya memang selalu ada sisa ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan stok perbumbuan masih ada gitu ya, atau stok protein atau apapun itu gitu ya, yang di minggu sebelumnya masih ada, maka di minggu yang selanjutnya itu budgetnya pun akan sisa lebih agak banyakan gitu ya teman-teman. Balik lagi semuanya juga tergantung situasi dan kondisinya gitu ya teman-teman. Dan bunda-bunda juga pasti tahu ya yang suka ngikutin aku nge-food prep. Jadi aku tuh kalau misalkan stok dari minggu yang lalu tuh masih ada, maka belanja untuk di minggu yang ini itu pasti kayak cuman 100.000 lebih dikit, kadang juga 100.000 tuh kurang ya teman-teman. Setiap kebutuhan keluarga itu pasti berbeda-beda ya teman-teman. Semuanya balik lagi juga tergantung dengan berapa penghasilan mereka, berapa banyak anggota keluarga mereka, terus apa yang mereka konsumsi, itu pasti sangat berpengaruh banget. Jadi nggak mungkin juga kita bisa menyamakan keluarga kita dengan orang lain, atau menyamakan orang lain dengan keluarga kita, atau pengen sama nih sama si A, pengen sama nih sama si B gitu ya. Nggak bisa sih kalau menurut aku ya teman-teman, karena balik lagi kita memang harus menyesuaikan dengan keadaan kita gitu ya, harus menyesuaikan dengan keuangan kita, dengan keadaan kita gitu ya teman-teman. Dan lebih baik banget kalau kita selalu bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, bisa memanfaatkan apa yang sudah kita punya gitu ya. Dan kurang-kurangin mengeluh aja sih ya teman-teman. Kalau ngomong kayaknya gampang banget ya, teori itu memang gampang banget dikatakan, tapi prakteknya mah susah. Gak apa-apa ya teman-teman, kan kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Teman-teman juga boleh ya, jika ada kritik atau saran gitu ya untuk Mama Alma, boleh silahkan aja sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan juga sopan. Karena kita tidak bisa menjadi maju gitu ya kalau kita tidak mendapat masukan dari orang lain ya teman-teman. By the way, ini aku juga udah bikin meal plan ya dari apa yang tadi aku belanjakan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh meal plannya untuk 6 hari. Tapi kalau misalkan biasanya tuh kayak aku bikin meal plan 6 hari gitu ya, terkadang ada sisa-sisa bahan makanan gitu ya teman-teman. Jadi di minggu pagi sebelum aku belanja mingguan lagi, biasanya aku olah aja yang ada kalau misalkan masih ada sisa. Tapi kalau misalkan udah habis ya udah, berarti waktunya beli lagi gitu aja sih ya teman-teman. Kalau untuk bikin meal plan seperti ini juga aku nggak pernah repot ya, bikin aja dari apa yang sudah ada di dalam kulkas gitu ya. Misalkan hari ini niat
tadinya menu 1 ternyata aku ganti jadi menu 3 dulu, itu nggak masalah ya. Yang penting intinya semua yang kita belanjakan jangan sampai mubazir dan jangan sampai terbuang. Semangat selalu ya para ibu rumah tangga. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan apa yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi ladang pahala. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah cukupkan semua kebutuhan hidup kita sehari-hari dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur bagaimanapun keadaannya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.